Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di dapur Malina. Kali ini saya akan bikin kue lupis Betawi ya, teman-teman. Sekarang kita lihat dulu ya bahan-bahannya apa aja. Tuh. Kalau misalkan kalian kurang jelas, silahkan lihat ya di deskripsi. Pertama-tama ketan kita rendam 1 jam sebelumnya, kita tiriskan, lalu kita taruh di wajan seperti ini. Kita masukkan air, lalu kita tambahkan garam. Ya seperti ini kita kita aduk-aduk, lalu kita masak agar menjadi aron ya teman-teman ya. Kalau udah menjadi aron seperti ini, kita pindahkan ke wadah lain. Lalu kita diamkan beberapa menit, 5 menit lah kira-kira, sampai udah agak sedikit adem ya atau asapnya hilang. Tambahkan sagu sampai rata, aduk-aduk. Lalu kita siapkan daun pisang, kita masukkan agak 3 centong ya teman-teman ya. Kita bungkus. Bungkusannya kita bisa dilihat di resep saya di lupis pandan ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Ini saya buat agak-agak besar ya teman-teman ya. Soalnya kalau lupis Betawi itu terkenal dengan lupisnya satu lonjornya gede-gede. Bahkan nenek saya aja kalau bikin lupis ini 3 liter aja paling dapat 5 gitu. Besar-besar banget. Di sini saya bikin nggak terlalu besar, juga nggak terlalu kecil, sedang tapi agak-agak besar aja gitu. Nah seperti ini teman-teman. Tuh kita ikat agak rapi ya teman-teman ya. Soalnya kalau dia nggak ikatannya nggak kencang, nanti pas direbus hancur. Nah seperti ini teman-teman. Tuh seperti ini ya. Sementara kita menunggu air mendidih, kita masak, kita kukus kelapa dengan sedikit garam dan selembar daun pandan ya teman-teman ya, sampai mateng. Lalu kita rebus juga gulanya yang terlebih dahulu, kita iris-iris dulu ya teman-teman ya. Kita masukkan selembar daun pandan. Lalu kita aduk-aduk seperti ini. Apabila ada cair, kita tambahkan tepung maizena. Nih seperti ini. Yang terlebih dahulu kita cairkan dulu ya teman-teman ya. Supaya dia nanti kalau misalkan dimasuk itu nggak ngambang tepung maizena, larut jadi satu sama gula. Dan hasilnya nanti dia akan mengental. Ini ciri khas sausnya lupis teman-teman. Agak kental ya. Angkat, lalu kita saring ya seperti ini teman-teman. Setelah airnya matang mendidih, kita masukkan satu persatu lupis yang tadi kita buat ya teman-teman ya. Waktunya 2 jam sampai 2 jam setengah. Dan sesekali kita diliatin ya teman-teman ya, kalau airnya kurang boleh ditambah. Jangan sampai dia kehabisan, nanti nggak jadi. Nah setelah 2 jam setengah mateng, kita angkat. Panas banget nih teman-teman. Tuh kita angkat. Tuh kita angkat satu-satu ya teman. Nah seperti ini teman-teman. Kalau tunggu beberapa menit, kalau udah agak adem baru kita buka dan kita potong-potong. Nih coba kita lihat dulu ya teman-teman hasilnya. Tuh, aduh bagus banget ini. Tuh, sekarang kita potong-potong. Ini tips ya teman-teman ya, kalau misalkan kita motong lupis, pisaunya kita bungkus plastik dulu untuk supaya dia nggak lengket ya. Kalau Betawi kan biasanya seperti ini dan pakai benang biasanya dia, jadi rata gitu. Tapi juga bisa pakai ini. Tuh teman-teman tuh. Wow, kita lihat dulu coba. Tuh, teksturnya lembut banget. Tuh.
Saya paling suka lupis Betawi asli ini. Kalau ngelupis pandan itu kan memang saya udah modifikasi ya teman-teman ya. Yang aslinya seperti ini. Tuh kita campurkan dengan kelapa. Tuh teman-teman tuh teksturnya coba lihat tuh. Wah, wangi banget teman-teman di sini. Wangi ketannya, kelapanya, wangi banget. Coba kita buka satu lagi ya teman-teman ya. Sama nggak dia hasilnya? Coba kita buka. Coba lihat. Tuh teman-teman rata ya. Tuh teksturnya lembut banget. Tuh. Kita potong-potong lagi. Tuh. Wah, wangi banget. Sedep. Tuh. Bercampur dengan kelapa. Tuh kan. Mantep dah. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Ini dia hasilnya teman-teman, kue lupis Betawi rahasia Emak Haji yang manis dan legit rasanya. Enak banget, cocok sekali buat temen ngopi di pagi hari. Semoga kalian suka ya. Tuh. Selamat mencoba resepnya di rumah.